kebun binatang itu kenapa beralih? Biasanya di hutan, kenapa kemudian hari ini kita temukan ada di hotel berbintang? Kelas-kelas mahasiswa masuk di hotel berbintang, semua orang akan bertanya. Jika hidup sekadar hidup, babi di hutan pun juga itu hidup. Di Makassar ini kita akan bisa deteksi berapa kolektor kepala aktivis. Memang dia koleksi kepala-kepala aktivis, harganya itu ada yang mungkin seharga nasi kotak. Dia menyebutkan ke saya bahwa itu sunnah Nabi, tapi dalam operasinya, gayanya dia itu doggy style. Karena saya kalau baca buku mengantuk, tapi kau suka begadang. Itu kan kontradiksi. Mati di forum kelompok muda itu adalah kematian yang layak. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang secara eksplisit terkait mahasiswa. Dan membahas tentang mahasiswa, saya mendatangkan satu aktivis yang di lingkup mahasiswa itu tidak asing lagi, bahkan bisa dikatakan di ambang terkenal, yaitu Bung Muhammad Akbar atau biasa disebut dengan panggilan Bung Akar. Beliau ini adalah founder dari Akar Institute yang selalu membawa materi bahkan skala nasional keliling Indonesia hanya untuk menawarkan gizi intelektual untuk para pemuda dan mahasiswa. Bagaimana kabar Bung Akar? Ya, alhamdulillah sehat. Bagaimana melihat pergerakan atau dinamisasi intelektual kemahasiswaan hari ini? Bagi saya mahasiswa hari ini kurang gila. Gila? Ya. Kenapa saya sebut kurang gila? Memang karena sebenarnya seluk-beluk kegilaan itu memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menyarankan kepada kita untuk menjadi orang gila. Nah, posisi mahasiswa dia kurang gila. Makanya dari seluruh kebijakan, dari seluruh problem kehidupan sosial, tidak ada yang bisa respon dengan baik karena tingkat kegilaannya itu memang belum masuk pada tarafnya. Jadi mungkin mahasiswa terlalu senang hidup normal. Iya gitu ya. Normal seperti apa maksudnya? Dan gilanya ini perspektifnya kan pasti orang pembelajar, pembaca buku seperti Bung Akar ini memaknai kata gila itu dengan konotasi yang berbeda. Saya mungkin tertarik gitu, seperti kalimat-kalimat dalam khutbah keagamaan bahwa semua manusia sama di mata Tuhan. Ya. Tetapi satu yang membedakan, ketakwaan. Ya. Jadi term ketakwaan sebagai satu membedakan bagi saya beda dari kebanyakan itu gila. Dan memang Tuhan menghendaki itu. Tapi mahasiswa selalu memilih untuk sama seperti kebanyakan. Tidak ada yang berani memilih jalan untuk berbeda dari kebanyakan, padahal itu memang jalan yang disuguhkan oleh Tuhan untuk dilakoni oleh kita. Hidup normal tadi ya hidup seperti kebanyakan, makan, minum, jalan-jalan, beribadah, berkembang biak. Ya saya kira babi juga begitu. Maksudnya? Ya, maksudnya itu aktivitas yang dilakukan oleh babi juga. Makan, babi makan, jalan-jalan iya, berkembang biak iya, beribadah. Ada yang protes ke saya dalam satu diskusi bahwa bedanya kita dengan hewan karena kita beribadah. Dia bilang, ya semua yang ada di langit, di bumi dan di antara keduanya itu bertasbih kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa babi juga beribadah, tapi jangan tanya bagaimana cara dia sholat. Karena kita harus jadi Nabi Sulaiman dulu itu. Gitu. Itu saya ingat quotes Buya Hamka. Dia katakan, jika kerja sekadar kerja, kera di hutan pun juga itu bekerja. Ya. Dan sebaliknya juga ada yang katakan, jika hidup sekadar hidup, babi di hutan pun juga itu hidup. Ya. Konotasinya kurang seperti itu. Saya justru melihatnya mungkin
struktur manusia dia tidak punya struktur hewani. Karena dalam falsafah manusia itu dari tanah liat, tanah tembikar, tanah kering yang dihaluskan atau yang kita sebut sebagai lumpur, kemudian ditiupkan ruh ilahi. Artinya manusia tidak punya potensi hewani. Posisi manusia itu ketika dia hina, dia ada di bawah telapak kaki babi. Berarti kalau kita kembali ke konteks, melihat kenormalan mahasiswa hari ini, berarti ya posisinya itu tadi, bahwa dia mahasiswa, dia justru semakin memperkokoh kekaisaran lumpur karena hidupnya dengan makan, tidur, jalan-jalan, berkembang biak, beribadah, yaitu kan justru mengokohkan kekaisaran lumpur. Dia tidak punya unsur hewani. Babi lebih bermartabat bagi saya. Makanya mahasiswa kalau mau gila ya sedikit keluar dari lumpur, bergerak ya menuju ya mungkin setingkat jadi babi. Atau di atasnya babi mungkin jadi burung gagak misalnya. Karena manusia bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih hina dari hewan ternak. Itu kan soal pikiran. Iya. Artinya apa? Kegilaan itu memang harus bersumber dari pikiran, di mana dunia pikiran adalah dunia yang tidak ada ruang intervensi di dalamnya. Saya mungkin tertarik dengan pendekatannya beberapa tokoh termasuk Nurholis Majid. Intellectual freedom, manusia memiliki kebebasan berpikir. Wahib menggunakan term free thinker, Gramsci dengan intelektual organik, Ali Shariati dengan Rousseau Fikr, Freire dengan intelektual berkesadaran misalnya, consciousness. Jadi semua itu tumpuannya ada pada pikiran, dan orang memang harus jadi gila. Iya. Nah bagi saya mahasiswa belum memenuhi syarat jadi gila. Makanya kalau mau jadi mahasiswa yang sebenarnya ya harus gila. Berat. Saya tidak berkata-kata. Para netizen, para pemuda itu berat untuk dicerna ya. Tapi seperti inilah gaya dan diskusinya beliau. Harusnya melihat perkembangan peradaban yang sangat bergerak dengan begitu pesat, kegilaan itu harus dipelihara dengan begitu baik juga ya. Iya. Tapi bukan malah menjadi orang manusia normal atau mahasiswa yang kerjanya diatur oleh kurikulum dan sebagainya. Gila yang hilang kewarasan tentu berbeda dengan gila yang memang dalam kondisi dia waras. Ya. Kalau dia hilang kewarasan berarti aspek kesadarannya dia tidak miliki. Artinya dalam bahasa agama dia tidak punya ruhani. Tapi bagi orang yang punya ruhani, maka dia membutuhkan pengetahuan di situ. Karena ya Khalifah itu sendiri atau wakil Tuhan yang memang disebut sebagai kutub kreativitas, bagaimana dia bisa mengelola semesta dengan kreativitas tanpa pengetahuan. Pengetahuan itu diserap oleh pikiran. Makanya gila yang waras itu berbeda dengan gila yang hilang kewarasan. Ya kalau kayak di rumah sakit tadi, ya mereka yang hilang kewarasan. Jadi Anda memaknai bahwa banyak mahasiswa hari ini yang gila di tengah kewarasannya. Dia justru ndak waras, itu masalahnya. Makanya beberapa waktu lalu saya coba bikin ilustrasi bahwa aku bukan khalifah. Ya kalau saya lapar saya makan. Kalau saya ngantuk saya tidur. Kalau saya bosan saya jalan-jalan. Kalau naik libido saya ingin berkembang biak. Kalau saya dalam kondisi terpuruk ya saya mau beribadah. Tetapi itu bukan kerjaan khalifah. Itu adalah posisi status kita bagi Ali Shariati yang dia sebut sebagai being, ya sebatas adanya kita. Tapi khalifah itu adalah kutub kreativitas, to be, becoming. Bahwa di dalamnya itu terdapat kandungan pikiran. Karena akal itu berfungsi, dia menyerap pengetahuan, maka dia mengelola semesta dengan kreativitas pengetahuan. Selama kita tidak berpikir, maka kita bukan khalifah. Jadi memang posisi khalifah dengan pengetahuannya, dengan akalnya yang kemudian memproduksi akal, sebenarnya ya itu memang orang gila.
Dan itu khalifah. Ini memposisikan apa ya? Kondisi kemahasiswaan hari ini sangat jauh dari esensi yang sebenarnya. Iya. Saya mau membahas tentang kritisme dan krisisme mahasiswa hari ini. Tapi dengan menggunakan metafora dan berbagai pembahasan yang disampaikan, saya jadi lesu sebenarnya. Apakah lesu karena mahasiswa hari ini disampaikan kelasnya jauh lebih rendah ketimbang binatang ternak, atau dan seperti kenapa? Dikarenakan tidak gila. Terus bagaimana caranya mahasiswa hari ini tuh bisa menjadi mahasiswa yang Anda maksud? Saya mungkin ingin urutkan dalam perspektif saya bahwa pengetahuan itu adalah pengalaman. Pengalaman itu adalah pengetahuan. Ketika Anda ingin berpengetahuan, maka Anda harus punya banyak pengalaman. Karena Anda batas hidupnya hanya di lorong misalnya, batas hidupnya hanya di kos misalnya, batas hidupnya hanya kos kampus dan lain sebagainya, maka cara Anda memperbanyak pengalaman adalah dengan meminjam kendaraan lain untuk menambah pengalaman. Saya kira Hatta sudah perkenalkan itu. Selama bersama buku, kau boleh memenjarakanku, ya saya bebas. Ya terlepas saya bolak-balik kalimatnya. Yeah. Tetapi substansinya adalah bahwa kita terjebak, mungkin ya saya bisa meminjam itu istilah logika patah-patahnya mahasiswa itu, bahwa logika tanpa logistik itu anarkis. Jadi kesan itu orang berpikir kalau basah tenggorokannya. Iya. Bagi orang yang berpikir seharusnya itu jadi tanda tanya. Logika tanpa logistik anarkis. Kalau dia bernada pertanyaan, maka dia akan mengklarifikasi dulu bahwa kok tenggorokan yang menentukan akal? Harusnya itu tenggorokan bisa basah karena akal berfungsi. Istilah-istilah ini ya dalam dunia kemahasiswaan, saya kira ini yang sesederhana mungkin orang sebut sebagai sikap pragmatis. Sikap pragmatis dalam skema game di satu organisasi itu, dia itu disimbolkan dengan segi empat: pragmatisme, materialisme. Karena kan gini, kegilaan-kegilaan yang Bung Akar sampaikan dan saya pikirkan kurang lebih hampir sama. Iya. Dan itu tercipta dari proses gizi intelektual yang diberikan dalam proses regenerasi kita berproses di organisasi. Dan hari ini hampir nyaris itu tidak ada. Sebab kenapa? Diisi oleh dominan orang-orang yang sifatnya pragmatis tetapi tidak memiliki otak. Itu problemnya hari ini. Sehingga mengambil bahasa yang di awal tadi bahwa kreativitas dan sebagainya, saya selalu miris melihat hampir di banyak lampu merah di kota Makassar, entah di kota lain, mahasiswa itu kerjanya jadi penjual air mineral. Dikatakan itu sebagai bentuk apa ya, kreativitas. Tapi bagi saya itu adalah pelecehan intelektual. Bagaimana Bung Akar memaknai itu? Nah, itu salah satu kalimat gila juga. Maksud saya, ya kalau tadi disebut itu pelecehan, saya mungkin akan sebut itu adalah pembangkangan terhadap sirkulasi masyarakat akademis. Bahwa sama aja misalnya, saya mungkin kasih satu sampel mungkin agak sedikit nyeleneh misalnya. Ada teman satu waktu malam Jumat diskusi dengan saya, tiba-tiba jam 9 malam dia sampaikan, saudara saya harus bergeser karena saya punya istri, saya harus jalankan sunnah Nabi. Tetapi di kepala saya jadi aneh karena saya tahu bagaimana gayanya ini teman. Iya. Dia menyebutkan ke saya bahwa itu sunnah Nabi, tapi dalam operasinya gayanya dia itu doggy style. Artinya kita sebut sunnah Nabi tetapi gaya kita doggy style, itu pembangkangan terhadap sunnatullah. Sama tadi, bahwa mahasiswa ketika tidak ada asupan pikirannya, karena itu hanya tadi, ya kan, air minum itu berhubungan dengan tenggorokan, orang tidak perlu berpikir, orang hanya dengan insting saja, insting dasar saja karena naluri untuk hidup,
aspek dorongan, aspek kejiwaan, ya orang mau minum. Iya. Itu enggak perlu pikiran yang banyak itu. Artinya apa? Ya saya mungkin lebih kena dengan istilah tadi, tanpa menolak tadi istilah yang disampaikan, bahwa saya mungkin melihat itu sebagai pembangkangan terhadap siklus masyarakat akademis. Oke, idealnya apa yang harus mereka lakukan jika banyak para pemudaism atau netizen yang menonton dan dia adalah mahasiswa dan sebagai pelaku penjual air mineral di lampu merah itu? Apa yang Bung Akar mau sampaikan ke mereka? Saya itu kalau sudah berhubungan dengan pesan moral atau ada barometer moralitas di dalam. Bukan, saya tidak menuntut Anda berbicara tentang moralitas, tetapi kegilaan itu harus dikembalikan. Struktur kegilaan yang Anda definisikan berdasarkan term-term tersebut tersampaikan ke mereka agar mereka insaf. Jadilah mahasiswa yang seperti yang Anda sampaikan. Karena kenapa? Tempatnya mahasiswa adalah di tengah jalan, orasi. Bukan sebagai penjual air mineral di lampu merah. Kasihan dong pedagang asongan. Pekerjaan, lapangan pekerjaan itu mereka ambil atas dalih bantuan sosial. Mahasiswa tadi sudah disampaikan bahwa medannya itu jalan raya. Jalan raya itu adalah medan tanpa kompromi, tanpa negosiasi. Bergeser dari jalan raya ke pinggir jalan atau yang kita sebut trotoar, itu sudah ada soal. Dari trotoar ke warung kopi itu juga sudah ada soal. Sekarang ke bintang 5. Ya. Itu termasuk juga yang kita sayangkan. Maksudnya kenapa berubah tempatnya? Kebun binatang itu kenapa beralih? Biasanya di hutan, kenapa kemudian hari ini kita temukan ada di hotel berbintang? Kelas-kelas mahasiswa masuk di hotel berbintang, semua orang akan bertanya. Tapi pertanyaannya jangan bertanya siapa. Sebab dalam teori kerusuhan dan keresahan sosial, pertanyaan siapa kita akan menjurus pada pelaku. Tapi kalau pertanyaannya mengapa, tentu kita akan lihat di mana hubungannya semua ini. Ya satu, mahasiswa dia tidak punya otak. Yang kedua, mahasiswa yang kemudian mengaktifkan otaknya kalau tenggorokannya basah. Jadi kalkulator itu jalan terus. Akhirnya ya ada yang merespon. Saya kira di Makassar ini kita akan bisa deteksi berapa kolektor kepala aktivis. Memang dia koleksi kepala-kepala aktivis, harganya itu ada yang mungkin seharga nasi kotak. Ya mungkin harganya kemarin ya saya tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa saya miris kenapa ada kebun binatang pindah di hotel, padahal kebun binatang itu tempatnya di hutan. Ya kalau mau jadi lumpur jangan setengah-setengah lah. Total jadi lumpur. Artinya total jadi lumpur berarti memang kita total ya benar-benar salah-salah. Ini kan kebanyakan ya kita tampil suci. Kalau di podium ya kau yang paling suci, di belakang podium kau transaksi. Itu kan aneh. Kau teriak atas nama rakyat tetapi sebentar kau hitung harga kepala rakyat. Itu kan aneh juga. Bagi saya kau bukan hewan, tapi kau lebih hina dari hewan ternak. Posisinya kita itu ada di bawah telapak kaki babi. Karena babi mandi lumpur. Saya mau memposisikan kembali terkait bagaimana mengembalikan fitrahnya mahasiswa. Asik ini. Ini kan fitrahnya yang paling pertama yang saya mau sampaikan. Saya lagi-lagi paling tertarik, Bung, terkait persoalan lampu merah itu. Karena kenapa? Hampir tiap hari saya lewat dan setiap saya bertanya, dari mana? Dari organisasi ini. Saya mau Anda memberikan penjelasan. Non moral tidak ada. Kita tidak bicara tentang morality. Tapi yang saya mau adalah ada kata yang melekat dan menjadi menjadi penguat untuk mereka melahirkan kesadaran. Kesadarannya apakah dalam pemaknaan yang lurus sebagai orang yang sadar dalam tanda kutip kembali ke jalan yang lurus, atau term yang Anda gunakan adalah menjadi mahasiswa yang gila. Saya butuh itu. Jasad kita ini mungkin sudah S1,
Makanya secara jasmani ya mungkin S1 yang jual botol tadi, tapi itu jasmaninya. Tapi kita akan uji apakah ruhaninya sudah lulus TK. Nah, yang primer dari yang primer bagi ruhani apa? Nah, ini menjadi problem. Banyak tes, ya bukan saja mahasiswa bagi saya, bahkan yang alumnus mahasiswa pun demikian. Banyak kok yang tes CPNS. Nyaris dalam tes psikotes ada tes kesehatan jasmani dan rohani. Iya. Tapi dalam operasional setelah dia lulus di PNS, tapi dia acuhkan bagaimana cara dia mendidik anak manusia. Bagi saya sebenarnya ini orang cacat. Bagaimana caranya dia masuk dalam dunia pendidikan sementara aspek ruhaninya itu bermasalah. Terus pertanyaannya, idealnya dia harus seperti apa? Saya sekali lagi kembalikan ke tadi bahwa pengetahuan itu adalah pengalaman. Pengalaman itu adalah pengetahuan. Makanya untuk berpengetahuan kita harus perbanyak pengalaman, keliling semesta dengan terlibat langsung misalnya. Saya kira seperti itu juga yang disinggung oleh Ibnu Khaldun dalam Mukadimah misalnya, bahwa orang yang tidak sempat dididik oleh orang tua maka dia akan dididik oleh zaman. Kau boleh tidak dididik di sekolah, keluarga, masyarakat, tapi ketika kau hidup dengan zamanmu maka zaman akan menempa kau. Artinya pendidikan itulah pengalaman, pengetahuan itulah pengalaman, pengalaman juga itulah pengetahuan. Tapi alternatifnya karena kita tidak siap menempa diri dengan pengalaman tadi, sepantasnya ya kita membaca buku. Tapi itu juga tetap pilihan yang berat. Kenapa? Orang kalau baca buku dia mengantuk. Itu kan alasan yang klasik. Karena saya kalau baca buku mengantuk. Tapi kau suka begadang. Itu kan kontradiksi. Tidak mau mengantuk tapi suka begadang. Apa bedanya? Tidak mau dapat penyakit AIDS tapi suka free sex. Bantu saya memberikan kata yang tepat untuk para pemudaism atau mahasiswa yang ada di lampu merah itu. Ini begini. Ini hal yang kecil. Ini hal yang kecil sekali. Banyak orang menganggap ini hal sepele. Kok kreativitas mahasiswa kau jadikan masalah? Tapi bagi saya ini adalah pelecehan. Dan sebagai aktivis di Makassar, ini tidak pernah ada di generasi kita. Mahasiswa Makassar itu dikenal yang kritisnya, bukan dengan air mineral yang diangkat. Ini sensitif ini. Jual air mineral itu. Aduh. Sebenarnya aktivitas yang tidak melibatkan pikiran. Nah, mahasiswa memang tidak dikasih kesempatan untuk, maksudnya saya tidak tahu kenapa kayak takut sekali berpikir. Ya. Ya mungkin di situ kurangnya. Kayak takut sekali berpikir. Makanya di awal saya sebut ya pikiran itu dunia tanpa intervensi. Kalau kita takut berpikir, bagaimana bertindak? Nah, semua sampai akhirnya logika patah tadi itu masih dipakai. Logika tanpa logistik itu anarkis. Makan dulu baru berpikir. Di mana-mana orang makan itu ngantuk. Sebenarnya ini mahasiswa harta karunnya kita. Harta karunnya Indonesia, karena dia adalah kelompok muda potensial. Apalagi sekarang tahunnya itu, apalagi bulannya itu bulan-bulan Oktober yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda nanti 27-28 Oktober. Dalam kepala saya Sumpah Pemuda itu adalah sumpah intelektual. Sumpah intelektual artinya dia tidak memutus rantai peristiwa. Ada 3 gelombang peristiwa yang tertuang dalam Sumpah Pemuda. Bagaimana tanah air disatukan, bagaimana bangsa dilahirkan, bagaimana bahasa ditetapkan saat revolusi. Jadi 3 gelombang peristiwa itu tertuang dalam satu teks Sumpah Pemuda. Makanya saya sebut ya Sumpah Pemuda itu sumpah intelektual karena 3 gelombang peristiwa ada. Kemarin, hari ini, hari esok, include dalam satu waktu. Saya orang yang punya 2 cita-cita mati. Dulu cita-cita matinya itu ada di atas mimbar pembelaan hak-hak rakyat dan berharap tertembus oleh peluru sniper itu di batok kepala, tapi juga tidak selesai, hanya
batako 8 jahitan kayak begitu. Dan ternyata itu tertunda BBM selama 6 bulan, itu terjadi. Makanya tetapi akhir-akhir ini saya punya cita-cita itu mati, bahkan dalam kondisi masih memasang infus dengan kursi roda, kalau masih dipanggil untuk diskusi di forum kelompok muda, maka bagi saya mati di forum kelompok muda itu adalah kematian yang layak.